Hello, welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya Rika Saputri. Di video kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan fisik abdomen 9 regio. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video kita ya. Oke, kita mulai saja. Di sini kita akan membahas tentang abdomen regio. Jadi kalau sesuai namanya regio itu berarti dibagi menjadi 9 bagian. Bisa dilihat di gambar ya, ini ada abdomen yang sudah kita bagi menjadi 9 bagian, di mana itu regio pertama itu disebut hypochondrium dextra, yang kedua epigastrium, yang ketiga hypochondrium sinistra, keempat lumbalis dextra, kelima umbilicalis, 6 lumbalis sinistra, 7 iliaca dextra, 8 hypogastrium, 9 iliaca sinistra. Oke, di sini kita lihat tabelnya itu ada organ-organ di setiap regio ya. Jadi untuk regio pertama itu yang ada organnya di dalam itu lobus kanan hati, kantung empedu, sebagian duodenum flexura hepatic kolon, sebagian ginjal kanan, kelenjar suprarenal kanan. Regio yang kedua itu ada pylorus gaster, duodenum, pankreas, sebagian hepar. Untuk regio ketiga itu organ yang di dalamnya gaster, limpa, bagian kaudal pankreas, flexura lienalis kolon, proksimal ginjal kiri, kelenjar suprarenal kiri. Untuk lumbalis dextra atau regio yang keempat itu ada kolon ascendant, bagian distal ginjal kanan, sebagian duodenum dan jejunum. Yang kelima, umbilikal atau regio 5 itu ada omentum, mesenterum, bagian bawah duodenum, jejunum, dan ileum. 6 lumbalis sinistra itu isinya kolon ascendant, bagian distal ginjal kiri, sebagian jejunum, dan ileum. Untuk yang ketujuh, inguinalis dextra itu organ di dalamnya ada cecum, appendix, bagian distal ileum, sebagian jejunum, dan ileum. 8 pubica atau hipogastrik, ileum, vesika urinaria, dan uterus. 9 inguinalis sinistra itu ada kolon sigmoid, ureter kiri, dan ovarium kiri. Jadi fungsinya kita bagi menjadi 9 regio ini untuk mempermudah kita saat pemeriksaan ya. Misalnya nih pasien kita itu mengeluh sebelah kanan nih. Jadi kita langsung periksa bagian kanan dan kita langsung bisa membayangkan apa isi-isi atau organ-organ yang ada di regio sebelah kanan ya. Jadi untuk mempermudah dan mempercepat kita dalam pemeriksaan dan analisa atau mendiagnosisnya nanti. Kita mulai itu dengan inspeksi. Sudah tahu ya namanya inspeksi itu dengan cara melihat. Jadi di sini kita itu melihat bagian abdomen bagian depan maupun bagian belakang. Yang kita lihat di sini itu bisa berupa misalnya simetris atau tidak, terus bentuk atau konturnya, ukuran, kondisi dinding perut, pergerakan dinding perut ya. Bisa dilihat di gambar, ini ada contoh-contohnya misalnya asites seperti itu ya. Pada pemeriksaan auskultasinya kita menggunakan stetoskop ya. Jadi di sini kita dengarkan suara peristaltiknya. Kita dengarkan misal suara bising ususnya, catat apakah frekuensinya berkurang atau bahkan meningkat ya. Sudah tahu pastinya kita semua berapa jumlah normal suara bising usus. Untuk yang kedua itu suara pembuluh darah. Di sini itu biasanya kita dapat mendengarnya itu pada pasien yang mengalami pembesaran hati atau hepatoma ya. Lanjut, ini ada pemeriksaan perkusi. Jadi tujuannya itu kita bisa meyakinkan kita apakah ada pembesaran hati dan limpa ya, dan melihat ada tidaknya nyeri. Jadi pada saat kita melakukan perkusi, apakah pasien kita merasakan nyeri. Lanjut, untuk diagnosisnya itu misalnya apakah adanya cairan atau massa tadi ya. Misalnya ada cairan asites, terus ada benda padat yang berisi cairan ya.
udara bebas di perut seperti usus, seperti itu ya. Untuk prosedurnya itu kita lakukan perkusi ringan ya, bisa kita lakukan perkusi ringan misalnya pada perkusi hepar. Jadi kalau untuk hati itu kita kan tahu nih kalau hati perkusinya itu suaranya peka ya. Dan untuk level liver span normalnya itu 16 sampai 12 cm pada linea medioclavicularis kanan. Sedangkan pada linea mid sternalis itu 4 sampai 8 cm. Jadi misal kita dapatkan suara peka itu melebihi dari sentimeter tadi, maka kita bisa pastikan terjadi pembesaran hati. Untuk palpasi itu kita bisa mendapatkan data berupa nyeri tekan, tahanan otot, suatu massa, dan organ superfisial. Palpasi ini sama ya, biasanya itu kita lakukan dengan 2 tahap, yaitu pertama palpasi permukaan atau superfisial, yang kedua itu palpasi dalam. Jadi di gambar ini bisa kita lihat ya, ada beberapa contoh palpasi ginjal, hepar, dan limfa ya. Jadi misalnya pada hepar ini kita tuh bisa letakkan tangan kiri kita itu di belakang penderita sejajar dan menopang iga 11 dan 12, bisa dilihat ya seperti di gambar ya. Terus ya pastinya pada saat palpasi ini kita pastikan juga pasien kita itu dalam keadaan rileks. Lanjut itu kita lakukan tekanan ke ventral sehingga hati akan mudah teraba dari depan. Bisa dilihat ya seperti di gambar ya, contohnya seperti itu. Untuk mengetahui pembesaran hati itu dilakukan menggunakan atau mengukur jarak dari tepi kanan artus costa pada garis mid clavicula ke arah garis ya. Sama seperti tadi ya, jadi kita bisa perhitungkan nih sesuai dengan regio-regio tadi ya. Jadi kita sudah memastikan nih regio sekian itu isinya apa. Jadi kita sudah memastikan pada saat kita melakukan pemeriksaan hati itu terdapat pada regio berapa ya, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan singkat tentang pemeriksaan abdomen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.